Demikianlah Daniel tetap berkedudukan tinggi selama pemerintahan Darius dan pemerintahan Kores, orang Persia itu. Saudara, saat ini masyarakat kita mengkritik keras para pejabat negara yang tidak ditindak karena kasus-kasus yang mengindikasikan adanya korupsi. Pemerintah dan aparat terkait terkesan lamban dalam menyelesaikan kasus korupsi khususnya yang disinyalir dilakukan para pejabat negara, menteri dan banyak BUMN terkait serta kasus korupsi atau penyalahgunaan dana-dana di DPR MPR yang tidak efektif. Semoga dengan adanya laptop, kinerja anggota DPR MPR di pusat atau daerah bisa ditingkatkan, jika tidak maka Tukul Arwana pun akan tertawa dengan mengatakan, anggota DPR ikut-ikutan saya. Semoga komitmen Presiden SBY dan Wapres JK, sekarang Budiono, dapat terwujud dalam tindakan-tindakan nyata demi mengembalikan uang negara yang dikorupsi oleh banyak pejabat dan semoga negara tidak perlu menanggung beban keuangan yang memang tidak perlu ditanggung oleh negara, kasus Lapindo misalnya. Akhirnya kita merindukan sebuah negara yang tingkat korupsinya dapat terus menurun atau diminimalisasi. Perlu adanya sistem pendidikan yang mampu mendidik generasi muda untuk hidup benar dan tidak melakukan korupsi. Dibutuhkan para pemimpin dan pejabat negara di pusat maupun daerah yang profesionalisme dan integritasnya tidak diragukan lagi. Juga sistem hukum dan perundang-undangan yang jelas dan tidak menimbulkan celah-celah produk hukum yang bisa disalahgunakan untuk melakukan korupsi dan penyimpangan. Aparat hukum terkait seperti polisi, kejaksaan, pengadilan pun tidak bisa lepas dari sorotan kinerja yang dianggap belum memuaskan masyarakat khususnya dalam menindak pelaku kasus-kasus korupsi. Kapankah bumi pertiwi, Indonesia ini bisa sepenuhnya bebas dari korupsi? Kapan peringkat negara terkorup bisa menurun? Jangan sampai ketika kita bertanya kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan, kapan negara kami, Indonesia bisa bebas dari korupsi? Tuhan pun menangis dan berlalu. Oleh Dede Wijaya, penulis buku Pesona Alkitab.